Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada kebagian semuanya ini. Jadi nggak ada alasan ya. Kalau lapar tinggal dibuka aja. Kalau haus tinggal diminum aja. Jadi kita ngajinya sampai jam 12. Saya megang kitab soalnya jadinya kagak bisa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-salihin, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Gabungan Sedusun 2 Kampung Kalijambe, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ustadz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat. Bil khusus aku subidikri PLT Kepala Desa Lambang Sari, Bapak Sofyan Hadi. Naik ini kita. Izin Pak. Juga yang saya hormati para pembimbing, pembina Majelis Taklim Gabungan Sedusun 2 yang diketuai oleh Bapak Dr. Andes Haji Supandi Budiman MSI, yang kami hormati para ketua DKM Masjid dan Musholla, Ustadz Us Firdaus yang menjadi pelopor daripada kegiatan Majelis Gabungan ini, serta bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim serta mahabbah kami. Mudah-mudahan perkumpulan kita tidak hanya di sini, tetapi perkumpulan kita sampai dengan di yaumil kiamah nanti di bawah panji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memulai daripada taklim gabungan, Majelis Taklim Gabungan, di mana misinya tadi disampaikan, di samping untuk memperkuat SDM dengan thalabul ilim, kita juga harus memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita, agar wabil khususnya di tahun politik ini kita tetap bisa menjaga hubungan, tidak lagi dikotak-kotakkan karena pilihan. Pilihan mah boleh mana aja, yang penting kita tetap sama. Jangan sampai beda pilihan akhirnya masjid sono mah milihnya itu, gua gak mau ke masjid itu lagi, beda sama rombongan gua. Jangan sampai ada istilah kampret sama cebong lagi. Kita sama,
kita sama-sama muslimin muslimat, insya Allah dengan persatuan akan melahirkan keberkahan. Al khair yajlibul khair. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Maka kesempatan pagi hari ini kita kumpul, berbuat baik, ngaji, akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Salah satunya ibu-ibu kagak pakai masak, udah dapat sarapan. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini saya lanjutkan daripada pengajian yang setiap Ahad subuh, dan kebetulan saya yang mengisi, yaitu pengajian daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Kesempatan hari ini pas banget pembahasannya, babnya lanjutannya adalah tentang bab silaturahmi, yaitu bab tentang silaturahmi. Sebelum saya baca daripada lanjutan pembahasannya, kita harus paham dulu kata silaturahmi. Ada orang nanya, Ustadz yang benar silaturahmi apa silaturahim? Mana Pak yang benar Pak? Silaturahmi apa silaturahim? Silaturahmi apa silaturahim? Ada yang milih satu, ada yang milih dua nih. Karena pilihannya cuma dua, nggak ada nomor tiga. Silaturahmi atau silaturahim, dua-duanya sama aja, cuma istilahnya aja yang beda, tapi secara pemaknaan sama-sama aja. Dia juga. Apa tuh artinya silah? Silah yang pertama, silah itu dalam bahasa Arab artinya nyambungin. Apa artinya? Rahmi itu artinya kasih sayang. Jadi silaturahmi atau silaturahim itu artinya adalah menyambung persaudaraan untuk membangun kasih sayang. Silaturahmi dalam hukum kita, dalam syariat kita, ada yang dihukumi wajib, ada juga yang dihukumi sunnah. Ada yang dihukumi wajib, ada yang dihukumi sunnah. Kapan silaturahmi itu dihukumi wajib? Silaturahmi dihukumi wajib kepada orang-orang yang sudah ada jalinan kekeluargaan sama kita, satu nasab sama kita. Makanya namanya silaturahmi. Ada yang mengartikan adalah menyambung hubungan kepada orang yang satu rahim sama kita, senasab sama kita. Maka kita menyambung hubungan, membangun kasih sayang kepada mereka, hukumnya wajib. Siapa aja? Bapak kita, ibu kita, anak kita yang laki-laki atau perempuan, saudara kita yang laki-laki atau perempuan, paman sama bibi kita, ende, encang, encing, mamang, uwa, siapapun istilahnya, saudaranya orang tua kita, itu adalah orang-orang yang secara hukum wajib kita jaga hubungannya. Maka itu yang pertama yang dihukumi wajib. Adapun kita menyambung hubungan, membangun kasih sayang selain daripada dengan orang-orang tersebut, hukumnya sunnah. Kalau sunnah ada pahalanya nggak, Bu? Ada pahalanya nggak? Ada pahalanya, insya Allah. Ya, maka hari ini kita silaturahmi, kita menyambung hubungan. Bahkan hubungan yang kita bangun ini adalah hubungan yang bukan hanya dapat pahala sunnah, jadi dapat pahala wajib juga. Kenapa? Karena hubungannya kita memperkuat ukhuwah Islamiyah. Hubungan yang kita bangun pada pagi hari ini juga dalam rangka thalabul ilm, di mana thalabul ilm hukumnya wajib. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka kertasnya, mudah-mudahan biarpun tulisannya bahasa Arab, nanti kita baca dikit demi sedikit, semuanya jadi paham. Pulang-pulang dari sini yang dibawa oleh-olehnya bukan cuma tentengan yang ada di plastik, tapi juga bawa tentengan ilmu yang jadi bekal buat kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.
Saya langsung aja sama tulisan yang rada gedean yang tertulis di fotokopian yang saya bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wal muslimin bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala al-faqih an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada hadis yang disampaikan, diriwayatkan dari Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan, menceritakan, arada a'rabiyun lin nabi au bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada orang Arab pedalaman, orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy. Di kita masih ada orang Baduy nggak Pak? Masih ada nggak? Ada di Banten. Ada di Banten. Tinggal orang doang kayaknya. Ya, ada di Banten. Beneran Baduy di mah Pak. Apa sih emang arti Baduy? Saya lagi nyari. Ternyata Baduy itu adalah orang yang hidupnya terpisah daripada kehidupan masyarakat yang umum. Dia hidupnya misah. Sama kayak orang Baduy, hidupnya misah dia di kampung yang tersendiri. Adapun orang Arab Baduy, orang Arab pedalaman yang sering kita dapetin dalam kisah-kisah, dalam hadis-hadis, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya jauh dari kota Mekah, jauh dari kota Madinah. Mereka hidup adanya di gurun-gurun pasir. Nah, karena mereka hidupnya tidak sama orang yang banyak, maka mereka punya perangai yang rada beda sedikit. Sama seperti yang akan kita sampaikan dalam hadis yang akan kita bacakan dari kitab Tanbihul Ghafilin ini. Jadi disampaikan adalah arada a'rabiyun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Baduy lagi naik onta, tiba-tiba datangin Nabi, tiba-tiba nyetop kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kata kita lagi naik motor, dia tiba-tiba muncul ada di depan kita. Nahan, jangan ngelanjutin. Kemudian fa'akhaza bizimami naqatihi au khitamaha. Pada saat itu yang dia lakuin supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diem, nggak melanjutin perjalanannya, dia pegang. Apa yang dia pegang? Dia pegang tali kekang yang ada di ontaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang kelakuannya rada beda Bu. Ya, orang Arab Baduy, orang ada cerita yang lain, tiba lagi Nabi kumpul kayak begini sama sahabatnya, tiba-tiba dia datang langsung kencing dalam masjid. Emang rada beda emang kelakuannya. Tapi Nabi nggak marah. Kenapa? Karena boleh jadi karena minimnya pengetahuan. Maka Nabi nggak marah sama tindakannya dia. Pada saat itu kagak pakai salam, tiba-tiba langsung nanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia tanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Summa qala, ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Tiba-tiba dia nanya, ya Rasul, saya pengen nanya, apa yang bikin deket saya sama sorga, yang bikin saya jauh sama neraka. Ini kan kepengenan kita juga ya Pak ya, pengennya masuk sorga. Maka pengennya kita di dunia ini deketnya sama amalan-amalan yang bikin masuk sorga. Pengennya nggak mau masuk neraka, dan mudah-mudahan dikasih hidayah supaya jauh daripada amalan-amalan yang bikin deket sama neraka. Ini yang ditanyain sama orang Baduy ini, ya Rasulullah, kasih tahu saya, ajarin saya satu amalan yang bikin deket saya sama sorga, bikin jauh saya dari neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala anta'budallah wala tusyrik bihi syai'a. Engkau sembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Jangan berbuat syirik. Yang pertama. Jadi kalau kita pengen masuk surga, jangan pernah berbuat
syirik. Emang apa sih syirik? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Salah satu bentuk daripada kesyirikan adalah tatkala kita lagi butuh sesuatu, kita butuh dan mintanya ama selain Allah. Salah satu contoh prakteknya adalah amaliyah ziarah. Amaliyah ziarah. Ini makanya saya sedikit pengen sampaikan. Ada orang yang ziarah, rajin ziarah ke makam wali. Maka kita harus sampaikan, pembimbing-pembimbing yang hadir dalam ziarah itu harus sampaikan apa yang harus disampaikan, lurusin niatnya. Jangan sampai nanti ziarahnya jadi ziarah yang menyekutukan Allah. Mohon maaf, amalan yang kagak bakal, dosa yang kagak bakal diampunin sama Allah itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan lain kita berdosa, ada jalan kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau seandainya kita berbuat syirik sampai mati belum taubat, anak kita mintain ampun kayak apa juga, kalau perbuatan syirik kagak bakal diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita nyemplung sini. Maka kalau kita ziarah Bapak Ibu, kalau kita ziarah, ada yang ziarahnya ke Banten, ada yang ziarahnya ke Jakarta, atau muterin sekitaran Bekasi juga banyak walinya, atau ada yang ziarah sampai ke makam Wali Songo. Maka yang harus kita ingat dan tanamkan adalah kita berziarah di situ adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan yang pertama mengingat kematian. Yang kedua adalah kita mengenalkan diri kepada orang-orang soleh. Karena Nabi pernah bersabda bahwasanya manzaroni fi qabri, siapa orang yang menziarahiku di kuburanku, faqad zaroni, maka dia sudah menziarahi aku di masa hidupku. Jadi kalau kita ziarah ke makam Nabi, di makamnya Nabi, maka kita seakan-akan berziarah kepada Nabi secara langsung. Bertemu sama Nabi secara langsung. Maka kalau kita berziarah ke makam orang alim, maka seakan-akan kita bersilaturahmi sama mereka. Kita pengen kenal sama mereka dan kita pengen dikenal sama mereka. Jangan minta sama kuburan, Pak. Jangan minta sama kuburan. Salah nih. Mohon maaf, kadang-kadang di tempat ziarah ada tuh praktek-praktek begitu. Ada nggak? Ada. Ziarah saya nggak mau nyebut tempatnya. Lagi kita ziarah tiba-tiba kita dikumpulin. Ada yang pidato di situ. Bapak dan Ibu yang mau nyumbangnya 2 juta duduknya boleh di depan. Ada kagak? Kagak ada ternyata. Emang orang ziarahnya orang pada miskin semua pengen kaya. Ya, kalau nggak ada yang 2 juta, 1 juta dah. Ada kagak? Kagak ada juga ternyata. Ya, seperti itu. Maka kita harus memengin niatnya. Ziarah silakan ziarah. Tapi ingat, jangan minta sama kuburan. Mintanya sama Allah. Boleh nggak kita berdoanya di kuburan? Boleh. Di mana aja boleh. Nggak ada salahnya. Tempat dimanapun di bumi Allah itu baik. Jadi itu yang pertama. Kalau kita pengen dekat sama surga, jauh dari neraka, kita harus ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Termasuk juga duit. Mohon maaf, kita rasa-rasanya susah banget hidup. Kayaknya yang bisa nolongin kita cuma satu, apa? Duit. Orang sakit kayak apa tiba-tiba dilemparin duit yang merah. Ini kayaknya nyengir dia pelakunya ini. Tuh, jadi seakan-akan apa? Yang bisa bikin hidup kita seneng, duit. Ya, makanya kita harus lurusin. Ya, jangan sampai kita menjadi pribadi yang syirik. Duit hanya wasilah. Tetap yang bikin kita senang, bikin kita tenang, bikin kita bahagia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang disebutkan di sini adalah wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat. Jadi amaliyah nomor 2. Ya, yang jangan sampai kita tinggalin kalau kita pengen masuk surga, harus diriin salat. Salat itu wajib.
hukumnya fardu ain. Tiap orang kagak bisa nitip, kagak bisa nitip. Ajan johor, neng, gua nitip apa? Anaknya ada 4, johor 4 rakaat, gua nitip sama anak nomor 1 rakaat, nomor 2 rakaat, 2 apa? 1 rakaat, bagi-bagi serokaat. Bisa nggak pakai gitu, Pak? Kagak. Sholat kewajiban masing-masing, hukum bagi kita masing-masing. Kita laksanain, dapat pahalanya. Kita tinggalin, kena juga dosanya masing-masing. Dan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, apabila kita meninggalkan sholat, maka wajib hukumnya untuk kita bayar sholatnya, kecuali ibu-ibu dalam kondisi haid atau nifas. Tapi di luar itu, kita ninggalin sholat gara-gara sakit misalnya, tetap kudu dibayar. Kudu dibayar. Dengan apa? Sholat, namanya sholat qadha. Ketiba waktu saya dapetin orang, jam segini dia sholat, kata saya sholat duha kali, sholat duha. Ternyata pas lagi i'tidal tangannya ngangkat. Waduh, kata teman saya, ini ajaran baru, sholat duha pakai kunut. Sholat duha pakai kunut. Katakan assalamualaikum, ditanya, lu ajaran dari mana itu? Sholat duha pakai ngangkat tangan, pakai amin. Dijawab sama dia, apa? Gua bukan sholat duha, gua baru bangun, belum sholat Bener nggak tuh sholatnya itu? Bener nggak tuh? Bener. Emang yang namanya baru bangun? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang pada baru bangun, belum sholat subuh, kesini nih, belum sholat subuh tadi. Sebelum pulang sholat dulu. Nih saya kasih tips biar kagak kelihatan kayak orang sholat duha pakai kunut. Ngangkat tangan tuh hukumnya sunnah apa? Kunut. Nggak ngangkat tangan kagak ngapa-ngapa. Kunut sendiri pun hukumnya sunnah. Yang bisa nantinya bukan bisa ya, kalau kita tinggalin, kita diharuskan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Nggak kunut pun kagak ngapa-ngapa, tapi kita diharuskan untuk sujud sahwi. Terus kalau kunut tinggal ngangkat tangan gimana? Kagak ngapa-ngapa. Ya, nih saya kasih lagi nih satu. Kunutnya yang rada pendek. Kunutnya yang rada pendek, biar kagak ketahuan. Itu orang iktidalnya lama banget. Ada Pak, kunut yang pendek, kan kita yang praktekin tadi apa? Allahumma hdina fiman hadait. Ada kunut yang pendek Pak. Apa kunut yang pendek? Nih saya kasih tahu. Bacaannya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli ya Ghafur. Udah. Pendek ya? Pendek ya? Nah itu amalin kalau sholatnya kita sholat subuhnya kodok di tempat yang banyak orang, supaya kagak kelihatan kalau lagi sholat kodok subuh. Tapi tetap akhirannya kudu tambahin salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, atau sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kudu ya, karena itu bagian daripada sunnah apa? Sunnah abaat yang ada pada kunut. Harus baca salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Jadi amalan yang kedua, sholat jangan sampai ditinggalin. Kalau ditinggalin, ganti buru-buru. Ganti buru-buru. Jangan pakai dientar-entarin. Kalau dientar-entarin utangnya ntar makin banyak. Kalau utangnya makin banyak, bayarnya bingung. Kita aja yang utangnya banyak, tiba-tiba ada yang nagihin ke rumah. Bilang sama anaknya, Tong, bilang, kalau ada yang nyariin bapak kagak ada. Assalamualaikum. Bapaknya mana Tong? Kata bapak kalau ada yang nyariin bapaknya kagak ada. Kenapa tuh tiba-tiba ngomongnya begitu? Karena utangnya mungkin udah kebanyakan. Udah waktunya bayar, kagak ada duitnya buat bayar, akhirnya kebingungan caranya buat bayar, akhirnya goroh. Bohong, anaknya diajarin bohong, udah dosa dia nggak bayar utang pada waktunya, dosa lagi dia bohong, dosa lagi ngajarin anaknya bohong.
Banyak dah tuh dosanya. Tambah lagi atau lagi, ini yang saya ngeri. Apa? Tadi bilang bapaknya, ntar kalau ada yang nyariin bapak, bilang bapaknya nggak ada. Tiba-tiba malaikat lewat, bapak agak ada. Saya mengeri, makanya jangan hati-hati kalau ngomong ya. Hati-hati. Ya, jadi nomor 2, amalan yang bikin masuk surga adalah kita mendirikan sholat. Yang ketiga, watutiyaz zakat, dan bayar zakat. Bayar zakat. Bapak Ibu, zakat itu bukan cuma zakat fitrah. Ini yang harus kita pahamin. Ada zakat yang wajib untuk dikeluarkan juga, namanya zakat mal. Zakat mal. Ini banyak mungkin di antara kita kalau secara hukum wajib bayar zakat mal. Kenapa? Pemasukannya gede dari usahanya. Ya, bahkan kalau kata Basnas sekarang ada yang namanya zakat profesi, dari gaji yang setiap bulan diterima, dihitung-hitung sampai setahun ternyata nyampe nisab, maka kata Basnas ada zakatnya juga 2,5%-nya. Seperti itu. Maka kita jangan sampai jadi pribadi-pribadi yang nggak bayar zakat. Dulu Nabi SAW wafat. Ketika Nabi SAW wafat, digantikan khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Pada saat itu Pak, Ibu, banyak orang-orang yang tadinya bayar zakat nggak bayar zakat. Akhirnya diperangin sama Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada saat itu beliau diskusi dengan Sayyidina Umar, perangin orang-orang yang nggak pada bayar zakat. Maka jangan sampai kita jadi pribadi-pribadi yang nggak bayar zakat. Ingat, yang harus kita pahamin, zakat bukan cuma zakat fitrah, tapi ada juga zakat mal. Zakat mal nanti pembahasannya banyak lagi. Ada zakat yang karena kita dagang, karena kita bertani, karena kita berternak, karena kita menambang. Banyak pembahasan tentang zakat. Ya, nanti ada pembahasan khusus nanti yang akan dijelaskan sama guru-guru kita pada pertemuan-pertemuan yang lain. Silakan ditanyain tentang zakat. Ustadz, kira-kira saya di rumah dapat pemasukan sebulan cuma 500.000, ada zakatnya apa kagak? Ustadz bilang kayaknya bukan bayar zakat, ini makanya kudu dijakatin. 500.000 sebulan, anaknya 12. Dan amalan yang keempat yang disebutkan dalam hadis di sini adalah watasilur rahim. Watasilur rahim, yaitu adalah engkau menyambung silaturahmi. Jadi amalan yang bikin kita dekat sama surga, jauhin kita dari neraka 4. Yang pertama, ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, silaturahmi. Ini baru masuk nih silaturahmi nih, udah jam 6:30. Tadi ingat saya bilang apa? Kita kelar ngaji jam 12. Sarapan udah ada, lapar tinggal dibuka aja. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang keempat adalah silaturahmi. Ya, kenapa silaturahmi termasuk amalan yang bikin kita masuk surga, jauhin kita dari neraka? Karena ada sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hanya hati-hati. Jangan sampai kita punya orang-orang yang wajib kita jaga hubungannya, malah kita putusin. Itu di hadis yang di bawahnya. Yang disampaikan di situ bahwa pada satu sore baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sorenya hari Arafah, hari yang cakep banget, benar nggak? Hari Arafah hari paling cakep. Bahkan ada ulama yang menyebutkan antara hari Arafah sama Lailatul Qadar, lebih bagus hari Arafah daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada hari Arafah orang yang puasa ada, orang yang wukuf ada. Sedangkan pada Lailatul Qadar
mungkin yang ada cuma orang puasa atau orang melaksanakan ibadah malam. Tapi pada hari Arafah semua ibadah ada. Maka ada ulama yang menyebutkan antara Lailatul Qadar atau hari-hari bulan Ramadan sama satu hari Arafah lebih utama hari Arafah. Kapan itu hari Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah atau 9 bulan haji. Disampaikan di sini bahwa satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya asyiyata Arafah, pada sore hari pada hari Arafah. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuh dilihat di kertasnya yang tulisannya ditebelin. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ini pada hari sore Arafah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yujalisni man amsa, la yujalisni man amsa qati'ar rahimah liyakum anna. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan duduk bareng-bareng sama saya. Siapa yang pada hari sore ini masih punya hubungan yang kagak baik sama saudaranya, jangan duduk sama saya. Pada hari sore ini yang masih punya hubungan kagak baik sama saudaranya, ada hubungan yang terputus sama saudaranya, kagak menyambung silaturahmi sama saudaranya, liyakum anna, orang yang kayak gitu berdiri, pergi dari sini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan biasanya baik, tapi tiba-tiba tegas pada sore itu. Ya, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang namanya orang kumpul diajakin namanya. Tapi pada sore itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada orang yang punya hubungan kagak baik sama saudaranya untuk pergi. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang yang punya hubungan kagak baik sama saudaranya suruh pergi? Karena mungkin, ini belum kita nyampe pada ujung hadisnya, saya baru katakan mungkin. Karena mungkin orang yang hubungan yang kagak baik itu bisa menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat yang kumpul pada sore hari itu